warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Tiffany Amalia. Hari ini kita mau sharing-sharing lagi terkait apa ya? Mau tahu? Yuk lihat PPT kali ini. Jadi hari ini kita mau membahas tentang komunikasi. Mau tahu? Jadi stay tune. Jadi apa sih itu komunikasi? Nah, komunikasi menurut salah satu pakar yang mendefinisikan komunikasi secara sederhana yang menjadikannya dalam sebuah pertanyaan, kumpulan-kumpulan pertanyaan yaitu Harold Laswell. Nah, Harold Laswell menyatakan bahwa communication is who says what in which channel, to whom, in what effect. Artinya komunikasi adalah siapa yang berbicara, apa pesannya, dalam media apa, untuk siapa, dan efeknya apa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawabannya itu mengandung unsur-unsur komunikasi. Jadi dari pertanyaan Harold Laswell, kita dapat menemukan unsur-unsur komunikasi di dalamnya, yaitu ada komunikator, pesan, komunikan, kemudian media, dan juga efek. Nah, komunikator adalah seseorang yang menyampaikan informasi. Jadi, komunikasi itu tidak dapat berlangsung jika tidak ada yang memulai, tidak ada yang menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah isi dari apa yang ingin disampaikan. Tanda-tanda yang dimaknai oleh komunikator yang kemudian disampaikan kepada komunikan agar komunikan dapat memaknai tanda-tanda tersebut. Pesan ini menjadi salah satu hal yang penting dalam komunikasi karena komunikasi tidak dapat berlangsung ketika tidak ada pesan, tidak ada yang ingin disampaikan. Pesan-pesan dalam komunikasi itu bisa hiburan, berupa pengetahuan, dan informasi-informasi. Kemudian yang ketiga yaitu media. Media ini bisa dikatakan sebagai opsi karena komunikasi bisa berlangsung juga tanpa media. Caranya dengan komunikasi secara langsung atau tatap muka. Jadi media ini menjadi salah satu opsi karena komunikasi juga dapat berlangsung menggunakan media. Media ini adalah alat perantara pesan antara komunikator dengan komunikan. Contohnya itu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita menggunakan media YouTube untuk saya menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian melalui Zoom, kemudian melalui video call, Google Meet, ataupun media-media lainnya untuk menjadi perantara pesan kita. Selanjutnya yaitu komunikan. Nah, komunikan ini adalah orang ataupun sekelompok orang yang menerima informasi dari komunikator. Jadi, komunikan ini memaknai pesan yang telah dimaknai sebelumnya oleh komunikator untuk menyamakan pemahaman atau persepsi terkait suatu pesan. Kemudian yaitu efek. Efek ini adalah hasil dari proses komunikasi, baik itu perubahan secara kognitif, kemudian afektif, dan behavior, atau sikap dan perilaku. Efek ini tidak selamanya sejalan dengan apa yang diharapkan oleh komunikator, karena efek ini bergantung kepada komunikan atau orang yang menerima pesan. Jadi, bisa saja ketika komunikator ingin menyampaikan pesan hiburan agar menghibur yang bertujuan untuk menghibur komunikan, tetapi di dalam pesan itu mengandung rasis, diskriminasi, atau menyinggung agama, budaya, dan berbagai hal lainnya yang menurut komunikan itu sensitif. Jadi penerimaan komunikan itu malah menyinggung perasaan komunikan, kemudian komunikan malah marah atas pesan yang diberikan oleh komunikator. Jadi kita tidak dapat mengatur efek apa yang akan timbul setelah komunikasi itu berlangsung. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi pesan dari komunikator kepada komunikan, baik itu menggunakan media ataupun tidak menggunakan media yang diharapkan menghasilkan efek yang akan menghasilkan persepsi yang sama, memiliki tujuan yang sama antara komunikator dengan komunikan. Jadi, komunikasi itu dapat dikatakan ketika informasi yang disampaikan kepada komunikator itu berhasil atau sudah memiliki persepsi yang sama antara komunikator dengan komunikan. Tetapi ketika komunikasi itu tidak berlangsung baik atau tidak menghasilkan efek yang semestinya, itu bukan berarti itu bukan komunikasi. Tapi itu tetap komunikasi, namun komunikasi yang terjalin itu gagal atau misunderstanding. Nah, next kita akan membahas terkait dengan next ini kita membahas terkait dengan komunikasi itu irreversible. Artinya komunikasi tidak dapat ditarik lagi. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu adalah ketika kita sudah menyampaikan sebuah pesan, kita sudah menjanjikan suatu hal kepada seseorang, maka kita tidak bisa menariknya kembali karena pesan-pesan yang disampaikan itu sudah tersimpan dalam memori seseorang atau memori komunikan. Contohnya ketika saya ingin meminjam catatan teman saya, kemudian saya menjanjikan bahwa saya akan memberikan ini, memberikan itu sebagai timbal balik dari apa yang diberikan. Nah, ketika teman saya sudah memberikan saya catatan tugas,
catatan tugas atau mata pelajaran begitu, kemudian saya mengingkari apa yang sudah saya sampaikan dengan mengatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi, atau saya ingin menarik kembali apa yang sudah saya sampaikan, nah itu tidak bisa karena kita tidak bisa menghapus memori, kita tidak bisa memutar ulang kembali waktu. Jadi komunikasi itu bersifat irreversible. Next itu komunikasi itu dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu siapa, di mana, kapan, dan juga mengapa. Siapa di sini maksudnya komunikasi itu dipengaruhi oleh siapa yang berbicara. Kredibilitas dari seseorang itu akan mengurangi ketidakpastian dari komunikan atau orang yang menerima pesan. Contohnya, ketika seseorang yang bukan dokter meresepkan obat ataupun mendiagnosis penyakit yang dialami oleh seseorang, maka komunikan itu pasti tidak akan percaya, tidak akan langsung meyakini bahwa hal itu benar. Berbeda ketika yang menyampaikan informasi itu adalah dokter. Ketika dokter meresepkan obat, mendiagnosis penyakit, maka komunikan akan percaya karena kredibilitas dari orang yang menyampaikan pesan itu sudah terbukti. Nah, selanjutnya yaitu di mana. Tempat itu menjadi salah satu hal yang penting dalam mempengaruhi komunikasi karena hal itu akan mendukung situasi dan suasana dalam komunikasi itu. Contohnya, ketika orang akan melamar, maka dia akan memilih tempat yang sesuai, tempat yang pas, yang disukai oleh pasangannya, agar lamaran itu dapat berjalan lancar, tanpa ada hambatan, dan hal-hal yang akan menghambat lamaran tersebut. Contohnya ketika orang yang melamar itu akan melamar di tempat umum, di banyak orang, di depan semua orang, tetapi orang yang dilamar ini memiliki sifat introvert, memiliki sifat introvert, malu di depan banyak orang, maka yang awalnya mereka saling suka, ketika dilamar dengan cara seperti itu, maka dia akan merasa ilfeel, dia merasa malu, dengan membuat dia tidak nyaman. Jadi, tempat itu menjadi sangat penting dalam komunikasi. Selanjutnya yaitu kapan. Karena ketika kita berkomunikasi itu, kita harus melihat timing yang tepat, waktu yang tepat. Karena ketika kita tidak berada di timing yang tepat, efek atau hasil dari komunikasi itu akan berbeda dengan yang diharapkan. Contohnya ketika kita ingin meminta uang kepada orang tua, maka kita harus melihat dulu timing yang tepat. Kita harus melihat bagaimana situasinya, bagaimana kondisi perasaan dari orang tua kita, apakah tidak ada masalah, apakah dia bahagia, strateginya dalam meminta itu bagaimana. Kita harus memperhatikan itu semua agar kita bisa meminta uang kepada orang tua kita. Berbeda ketika kita langsung meminta uang tanpa memperhatikan orang tua kita ada masalah, suasana hati orang tua kita apakah sedang marah, bahagia, atau berbagai hal. Jika orang tua kita sedang dalam banyak masalah, suasana hati tidak baik, sedang emosi, tiba-tiba kita minta uang, yang ada kita hanya dimarahi. Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita tidak memperhatikan situasi dan kondisi. Kemudian mengapa? Mengapa itu menjadi alasan terjadinya komunikasi? Artinya apa yang menjadi dasar kita ingin melakukan hal tersebut? Kita ingin berkomunikasi tentang hal itu, sehingga alasan itu menjadi suatu hal yang penting untuk mempengaruhi komunikasi yang sedang kita lakukan. Kemudian yaitu komunikasi itu aksi. Artinya komunikasi itu adalah sebuah tindakan, seperti komunikasi satu arah, dua arah, ataupun transaksional. Nah, komunikasi satu arah itu artinya kita menyampaikan informasi secara satu arah, tidak ada feedback secara langsung dari komunikan. Seperti yang saya lakukan saat ini. Komunikasi satu arah itu saya menyampaikan informasi kepada kalian, tetapi kalian tidak langsung memberikan feedback kepada saya. Feedback-nya itu delay. Entah kalian akan memberikan feedback melalui komentar, atau entah itu saya akan menjawabnya kapan, saya akan melihatnya kapan, ataupun kalian melihat informasi ini dan kalian tidak langsung merespon. Kemudian yang kedua itu komunikasi dua arah, artinya saya melakukan artinya komunikator itu langsung mendapatkan feedback dari komunikan. Jadi komunikasi itu bisa kita bilang komunikasi tatap muka atau komunikasi langsung karena kita langsung mendapatkan feedback dari lawan bicara kita. Kemudian yang ketiga yaitu transaksional. Transaksional ini hampir mirip dengan dua arah. Yang membedakan adalah dalam komunikasi transaksional ini elemen-elemen komunikasi verbal dan non-verbal itu semua ada dalam elemen tersebut. Yang artinya uh, komunikator dan komunikan sama-sama memiliki tanggung jawab untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan baik di dalam komunikasi transaksional ini. Next, kita akan membahas terkait dengan format komunikasi.
Nah, format komunikasi itu terdiri dari dua, yaitu verbal dan non-verbal. Nah, ketika kita membahas terkait dengan komunikasi verbal dan verbal, kan bisa melihat video ini berisikan tentang komunikasi verbal dan non-verbal, karena saya menggunakan bahasa, saya menggunakan teks untuk menyampaikan informasi kepada kalian. Selain itu juga saya menggunakan gestur tubuh, intonasi, kemudian warna pakaian yang saya pakai, itu semua menggambarkan bagaimana komunikasi verbal dan non-verbal itu saya gunakan kedua-duanya. Jadi komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang tidak terlalu rumit, atau bisa dikatakan tidak lebih rumit dibandingkan dengan komunikasi nonverbal, karena yang menjadi masalah dalam komunikasi verbal itu adalah perbedaan bahasa dan perbedaan persepsi mengenai satu kata yang dimaknai berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Karena kita tahu bahwa setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda, sehingga pemaknaannya dalam satu kata itu bisa saja berbeda. Karena ada satu kata, misalnya ada satu kata, pasti kata ini sama, tetapi maknanya berbeda di setiap daerah. Mungkin saja di daerah saya, misalnya di daerah Bugis, maknanya itu biasa saja. Tetapi bisa saja di daerah lain itu maknanya itu kasar ataupun mungkin kotor dan hal-hal sebagainya itu. Kemudian selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini bisa dikatakan lebih rumit karena dia itu berupa tanda-tanda. Dia itu pesannya secara tersirat sehingga kita memaknainya pun itu harus sesuai dengan experience dan reference yang sama. Contohnya itu seperti simbol, sentuhan, vokalik atau intonasi dan juga warna. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang disampaikan secara tersirat antara komunikator dan komunikan dan harus memaknainya dengan secara umum. Contohnya sentuhan. Kita akan memaknai hal yang berbeda ketika kita melakukan sentuhan seperti ini atau seperti ini. Hal itu berbeda. Ataupun simbol. Simbol misalnya P itu simbol dilarang parkir yang semua orang pasti paham karena hal itu menjadi sebuah aturan yang harus dipahami oleh setiap orang. Sehingga simbol ataupun komunikasi nonverbal ini sedikit lebih rumit dibandingkan dengan komunikasi verbal karena dia tidak menggunakan bahasa dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya yaitu konteks komunikasi. Nah, konteks komunikasi ini terdapat beberapa konteks komunikasi, yaitu diantaranya ada komunikasi intrapersonal, interpersonal, kelompok, organisasi, dan juga komunikasi massa. Nah, komunikasi intrapersonal ini lebih kepada komunikasi dengan diri sendiri. Jadi, komunikatornya kita sendiri, komunikannya juga kita sendiri. Artinya kita berbicara kepada diri sendiri. Contohnya, ketika kita bangun, kita mengatakan kepada diri sendiri, sekarang sudah jam berapa ya? Nah, hal itu disebut dengan komunikasi dengan diri sendiri, atau ketika kita bercermin, kita mengevaluasi diri sendiri, kita berbicara, kita introspeksi diri dalam pikiran kita, maka itu komunikasi intrapersonal. Selanjutnya, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjalin antara dua orang atau lebih. Misalnya, ketika kita berbicara dengan teman kita, berbicara dengan orang lain, maka itu disebut komunikasi interpersonal. Karena komunikasi antar pribadi antara satu orang dengan orang lainnya. Kemudian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah komunikasi yang berada dalam suatu kelompok, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar. Biasanya komunikasi kelompok ini lebih bersifat informal, struktur pembagian tugas dalam kelompok tersebut belum begitu jelas, dan jumlahnya tidak terlalu banyak karena akan mempengaruhi intensitas komunikasi dalam kelompok tersebut. Selanjutnya itu komunikasi organisasi. Nah, komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi ini hampir sama. Yang membedakan itu, komunikasi organisasi ini lebih bersifat formal. Kemudian, komunikasi organisasi ini juga memiliki struktur pembagian tugas yang jelas untuk setiap anggotanya. Dan karena jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan komunikasi kelompok, membuat intensitas dalam berkomunikasi dalam komunikasi organisasi ini tidak terlalu efektif. Komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi ini sama-sama berada dalam kumpulan individu-individu yang memiliki tujuan yang sama. Jadi mereka bersatu dalam satu kelompok ataupun suatu organisasi karena mereka memiliki tujuan yang sama. Ada tujuan yang ingin mereka capai bersama-sama karena mereka merasa lebih mudah ketika mereka bersama dalam mencapai tujuan itu atau dibandingkan mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang mereka ingin capai. Selanjutnya yang terakhir yaitu komunikasi massa.
komunikasi massa ini cukup berbeda dengan komunikasi lainnya karena komunikasi massa ini menggunakan media dalam penyampaian pesannya. Komunikasi massa ini lebih bersifat melembaga sehingga tanggung jawabnya itu tidak perorangan. Tanggung jawabnya itu berlembaga. Pesan-pesannya itu juga lebih meluas, lebih secara umum karena mencakup lebih banyak komunikatornya itu dia berlembaga. Jadi dia mewakili suatu lembaga. Kemudian komunikatornya itu lebih bersifat heterogen karena komunikannya itu halayak yang menggunakan media tersebut. Jadi komunikannya itu banyak, berbeda-beda dari suku yang berbeda, agama yang berbeda-beda. Kemudian efek yang ditimbulkan pun tergantung dari halayaknya, apakah dia halayak pasif atau halayak aktif. Ketika halayaknya pasif, maka media itu akan sepenuhnya mempengaruhi halayak. Karena halayak pasif itu adalah mereka yang menerima begitu saja informasi yang disajikan oleh media tanpa menganalisisnya, tanpa meng-cross-check-nya, sehingga efek yang timbulnya pun langsung mempengaruhi komunikan. Sedangkan halayak aktif artinya halayak itu tidak langsung menerima begitu saja setiap informasi atau pesan-pesan yang disajikan oleh media. Dia cross-check-nya dulu, menganalisisnya, mencari sumbernya, apakah informasi itu benar atau tidak, sehingga dia tidak akan termakan seperti hoax, berita palsu, dan berbagai hal lainnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah mampir di video ini, sudah melihat dan meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.